Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfrian dengan NIM 1901610102051. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai kearifan lokal ibu kota suku Betawi. Jakarta adalah nama ibu kota Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administratif, yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan Betawi. Yang pertama adalah rumah kebaya. Dari Sudin Pusar jakpus.jakarta.go.id, kita mulai dari konstruksi atap rumah adat Betawi. Jika melihat dari samping, atapnya memiliki lipatan-lipatan yang sangat mirip dengan kain kebaya. Ini sama halnya dengan kain kebaya yang merupakan kain tradisional khas Betawi. Hingga sekarang, kain kebaya masih digunakan oleh para kaum wanita di Betawi. Rumah unik Betawi memiliki pendopo yang tergolong luas. Berdasarkan nilai filosofis, luasnya pendopo orang Betawi adalah simbol bahwa mereka sangat terbuka untuk tamu yang ingin berkunjung. Walaupun terbuka, mereka memiliki batas tertentu dari hal-hal yang dianggap negatif oleh mereka, yang utama yang berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama. Suku Betawi memiliki sifat pluralis dan menerima perbedaan. Ada beberapa hal yang unik dalam konstruksi pembangunan rumah adat Betawi, yaitu pondasi-pondasi, pendopo atap, dinding, dan hiasan pernak-pernik. Kemudian yang menjadi ciri khas dari rumah kebaya adalah teras. Ini adalah salah satu ciri khas dari rumah kebaya yang paling terlihat dan menonjol. Teras luar pada rumah adat Betawi biasanya terdapat meja dan kursi yang berguna untuk bersantai bersama keluarga atau sekedar menyambut tamu. Baiklah, kemudian kita beralih kepada baju adat Betawi. Salah satu aspek penting dalam suatu budaya adalah pakaian adat. Sama seperti suku lainnya, suku Betawi juga memiliki pakaian adat yang digunakan pada saat-saat tertentu. Pakaian adat Betawi dibagi menjadi 3 macam. Baju adat Betawi tersebut biasanya berupa baju yang biasa dipakai sehari-hari, pakaian resmi, dan pakaian pengantin. Dan di antaranya adalah kebaya kerancang dan busana sadaria. Kebaya kerancang atau disebut juga kebaya encim adalah salah satu kebaya Betawi yang sedang digemari masa kini. Dikenakan oleh perempuan setengah baya, perempuan muda, gadis remaja, atau remaja muda. Kebaya ini pada masa lalu dikombinasi antara bahan lece atau brokat buatan Eropa
yang ditutup dengan bordiran sehingga nampak seperti langsung dibordir. Variasi bordiran bermacam-macam. Yang berlobang banyak disebut keroncang. Kita melihat juga sekarang ada desain kerancang menggunakan komputer. Dengan komputer, kerancang lebih cepat tetapi kelemahannya hasil bordirannya agak keras, kasar, dan kurang sempurna. Kualitasnya sangat jauh jika dibandingkan dengan kerancang tempo dulu. Kebaya kerancang Betawi dikenakan dengan sarung maupun kain panjang yang disarungkan atau tidak diwiru. Boleh memakai kain sarung model tumbak, belah ketupat, buket atau buketan. Kelengkapan lainnya adalah selendang, tetapi aslinya tidak memakai selendang. Zaman sekarang kita berpikir akan terasa lebih resmi dan berwibawa bila dilengkapi dengan selendang. Kemudian, pakaian untuk kaum laki-laki Betawi, yaitu baju sadariyah. Pada awalnya, baju sadariyah dipakai sebagai pakaian sehari-hari, khususnya pada acara keagamaan. Namun sekarang dipakai pada berbagai acara. Tidak ada makna filosofis di dalamnya. Hanya saja ada fungsi yang sangat khusus dari kain plekat atau kotak-kotak yang dijadikan cukin. Kain itu multifungsi. Antara lain dapat digunakan untuk sarung jika ingin sembahyang, digunakan untuk sajadah, digunakan sebagai alat atau senjata jika berhadapan dengan perampok atau begal yang ingin membuat jahat di tengah hutan atau jalan. Kemudian kita akan membahas mengenai makanan khas Betawi, yaitu kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta atau Betawi, dengan bahan-bahan seperti beras ketan, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur dapat ditemukan pada hari biasa. Anda bisa menemukan kerak telur di sekitar Kota Tua, Jakarta Barat. Menurut sejarah, kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja pada tahun 1970-an. Untuk saat ini, Anda bisa menemukan kerak telur di Pusat Kebudayaan Betawi Setu Babakan. Dengan harga yang murah, hanya Rp20.000, Anda dapat menikmati kerak telur yang sangat enak. Dengan cita rasa yang khas, perpaduan antara ketan dan juga telur dan juga bumbu-bumbu lainnya menambah selera untuk menyantapnya. Belum afdol rasanya apabila Anda berkunjung ke Jakarta namun belum mencoba makanan yang satu ini. Maka dari itu, Anda harus mencobanya. Kerak telur. Setelah menjelaskan mengenai kerak telur, saya akan menjelaskan mengenai ondel-ondel. Bagi orang yang tinggal di Jakarta, sudah tidak asing lagi dengan lagu Ondel-Ondel yang dinyanyikan oleh Benyamin Suaib. Lagu ini sering diperdengarkan, terutama pada hari ulang tahun Jakarta
sembari memajang sepasang ondel-ondel sebagai hiasan di jalan-jalan protokol, hotel-hotel, dan gedung perkantoran di Jakarta. Ondel-ondel yang digunakan memiliki bentuk yang hampir sama. Meski corak dan warnanya beraneka ragam, sehingga terlihat menarik. Bentuk ondel-ondel menyerupai boneka manusia dengan ekspresi wajah yang tersenyum ramah. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah, yang melambangkan semangat dan keberanian. Ondel-ondel perempuan berwarna putih, yang menandakan kebaikan dan kesucian. Tinggi ondel-ondel sekitar 2,5 meter dengan lebar sekitar 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu sehingga ringan saat dipikul oleh pemerannya. Bagian kepalanya menyerupai topeng yang diberi ijuk sebagai rambutnya. Pertunjukan rakyat Betawi ini sebenarnya menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Selain kebudayaan-kebudayaan yang telah saya jelaskan, ada kebudayaan-kebudayaan Betawi lainnya yang mungkin belum diketahui oleh saudara sekalian. Ini adalah situasi di dalam Setu Babakan, yaitu pusat kebudayaan Betawi yang terletak di Jakarta Selatan. Selain tempatnya yang strategis dan luasnya bangunan, Setu Babakan tidak dipungut biaya untuk memasukinya. Ini adalah gambar dari Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehyan, dan kongahyan. Sebutan Gambang Kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Tidak hanya di Jawa Tengah saja, Betawi pun memiliki batik khas yang berasal dari Betawi. Inilah salah satu gambar dari kain khas Betawi, yang mana biasanya corak-corak yang digunakan adalah tumbuhan, ondel-ondel, dan akar kelapa. Ini adalah wayang kulit khas Betawi. Tidak hanya dari Jawa Tengah saja, Betawi pun memiliki wayang kulit. Kemudian ada juga wayang golek. Tidak hanya ada di Jawa Barat, wayang golek ada juga yang berasal dari Betawi. Inilah gambar dari wayang golek khas Betawi. Biasanya, wayang golek memiliki tokoh-tokoh khas yang mencerminkan suatu watak. Kemudian ini adalah dandang. Dandang biasanya digunakan oleh masyarakat Betawi untuk memasak nasi. Sebelum ditemukannya rice cooker, masyarakat Betawi memasak nasi menggunakan dandang. Setelah dandang, ada yang namanya alu dan lesung. Alu dan lesung biasanya digunakan oleh masyarakat Betawi untuk menghaluskan bahan makanan. Kadang-kadang, alu dan lesung digunakan untuk membuat makanan khas Betawi, yaitu uli, yang terbuat dari beras ketan.
Selanjutnya adalah tudung saji. Tudung saji ini digunakan oleh masyarakat Betawi untuk menyimpan masakan yang telah matang. Setelah tudung saji, ada yang namanya rantang. Rantang biasanya digunakan oleh masyarakat Betawi untuk membawa makanan. Biasanya, rantang ini terdiri dari 3 tingkatan, yang mana masing-masing memiliki fungsinya. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi menyimpan air di dalam tempayan. Tempayan ini terbuat dari tanah liat dan dapat menampung banyak air. Biasanya, tempayan ditempatkan di dapur untuk menyimpan cadangan air. Kemudian, sebelum mengenal setrika modern, masyarakat Betawi telah mengenal setrika arang. Setrika arang ini digunakan masyarakat Betawi untuk merapikan pakaian. Marilah kita dengarkan pesan-pesan dari petugas Anjungan DKI Jakarta sebagai berikut. Selamat siang, perkenalkan Edward, petugas Anjungan DKI di Rumah Betawi. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang baik buat generasi muda ke depan, bahwa cintailah budaya, khususnya putra-putri yang ada perwakilan Jakarta, memperkenalkan budayanya sampai ke seantero Indonesia. Perkenalkan budaya Betawi dengan penuh semangat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan saya mengenai kearifan lokal ibu kota suku Betawi. Apabila ada salah-salah kata, saya Muhammad Alfrian memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.